Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febilianti. Saya mahasiswi dari PGSD semester 5 kelompok 1. Video ini adalah tugas dari mata kuliah landasan pendidikan di sekolah dasar oleh dosen pengampu Ibu Isnaini Marhani Psikolog. Materi yang saya ambil adalah materi tentang manusia dan pendidikan. Manusia dan pendidikan mempunyai 3 komponen, yaitu apa aja? Di sini ada hakikat manusia, ada hakikat pendidikan, dan hubungan manusia dan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pada hakikat manusia. Hakikat manusia adalah segala sesuatu yang mendasar dari manusia itu sendiri, di mana manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia dan yang paling sempurna di alam dunia, yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang membedakannya pada makhluk lainnya yang berada di alam dunia. Manusia adalah makhluk yang mampu berpikir, bersosialisasi, memiliki akal budi, dan mampu berbahasa, serta mampu membuat perangkat atau peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan yang nyata, manusia memiliki banyak sekali perbedaan yang terdapat dari tampilan fisik, strata sosial, kebiasaan maupun pengetahuannya. Di sini juga ada wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yaitu wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Wujud itu apa aja sih? Itu ada kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan kemampuan untuk menghayati kebahagiaan atau perasaan yang lainnya. Ya, dapat dikatakan bahwa hakikat manusia merupakan inti dari kemanusiaan manusia yang di dalamnya terkandung harkat dan martabat manusia dari awal penciptaannya di muka bumi sampai perjalanannya kembali ke hadapan Sang Pencipta. Adapun aspek yang terdapat pada hakikat manusia yaitu adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia sebagai satuan badan ruh, manusia adalah makhluk individual, makhluk sosial, makhluk berbudaya, makhluk susila, dan sebagai makhluk yang beragama. Itulah aspek yang terkandung di dalam hakikat manusia. Serta terdapat 4 dimensi pada hakikat manusia. Yang pertama adalah dimensi keindividualan, yang kedua dimensi kesosialan, yang ketiga adalah dimensi kesusilaan, yang keempat adalah dimensi keberagamaan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan ialah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, di mana pendidikan adalah aktivitas usaha manusia untuk dapat meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi yang ada pada pribadinya. Pendidikan dalam arti luas ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Di dalam arti yang luas, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah yang akan dilakukan sepanjang hayat mereka, dan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam hidupnya dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Di dalam hakikat pendidikan terdapat juga tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik
luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Pada pendidikan formal, sistem pada persekolahan pada umumnya terdapat 4 jenjang tujuan. Apa saja jenjang tujuan tersebut? Yaitu yang pertama adalah tujuan umum. Pendidikan nasional Indonesia ialah manusia Pancasila. Yang kedua adalah tujuan institusional, yaitu tujuan menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler, yaitu tujuan pada bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Yang keempat ada tujuan instruksional, yaitu tujuan pokok bahasan dan subpokok bahasan dalam mata pelajaran. Itu adalah tujuan pada pendidikan formal. Pada hakikat pendidikan terdapat juga proses pendidikan, di mana merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik yang terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Yang terakhir adalah unsur-unsur yang terdapat dalam hakikat pendidikan, yaitu adalah peserta didik sebagai subjek yang dibimbing. Yang kedua adalah pendidik sebagai orang yang membimbing. Di sini ada interaksi edukatif, yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Di sini ada tujuan pendidik, ke arah mana bimbingan ini akan ditujukan. Di sini juga ada materi pendidikan, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan, ada alat dan metode sebagai cara yang digunakan dalam bimbingan, ada juga lingkungan pendidikan, yaitu tempat di mana peristiwa bimbingan ini berlangsung. Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dan pendidikan. Di sini pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Manusia disebut juga sebagai Homo sapiens, yang artinya sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Hubungan antara manusia dan pendidikan ini jelas dapat terlihat bagaimana manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta itu dengan suatu bentuk akal pada diri manusia itu sendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Ketika manusia akan melakukan pengolahan akal pemikirannya, itu dapat menggunakan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Hubungan antara manusia dan pendidikan adalah satu kesatuan, di mana manusia tidak hanya memiliki kemampuan saja, namun memiliki keterbatasan. Manusia tidak hanya memiliki sifat yang baik, namun juga memiliki sifat yang tidak baik. Karena itu, melalui sebuah adanya pendidikan, manusia dapat mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Melalui pendidikan pula perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik ataupun lebih tepat. Melalui pendidikan ini, kemampuan tingkah laku manusia dapat didekati dan dianalisis secara murni. Kemampuan seperti itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, karena manusia dapat tumbuh berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan dan mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Itulah hubungan antara manusia dan pendidikan. Itu tadi adalah pembahasan tentang materi manusia dan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.